Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan lanjut untuk merecap serial The End of the Fucking World season kedua. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan video atau channel ini, saya sarankan untuk menonton season pertamanya terlebih dahulu, agar kalian dapat lebih memahami cerita dari serial ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita series The End of the Fucking World season kedua. Lalu, kita kembali lagi ke timeline yang seharusnya. Saat Alisa mengetahui bahwa yang selama ini terus mengawasinya ternyata adalah James. Setelah ketahuan oleh Alisa, James lalu keluar dari mobilnya. Mereka terdiam dan saling menatap untuk sesaat, hingga kemudian Alisa mengatakan bahwa James harus segera mandi, karena ia sangat bau. Saat ini, mereka duduk di dalam kafe milik Lake, di mana kecanggungan masih menjadi pembatas mereka untuk saling berbicara. Lake singkatnya lalu bertanya kepada Alisa tentang pria di sebelahnya, karena memang ia tidak mengenali James sama sekali. Alisa sendiri kemudian mengatakan bahwa ia adalah James, pria yang membunuh seorang pria lain 2 tahun lalu. Lake setelah itu lalu berpamitan dengan Alisa, dan hal itu kemudian menciptakan keheningan lagi di antara James dan juga Alisa. Setelah itu, Alisa lalu bertanya kepada James, apakah ia yang mengawasinya selama ini? Dan James lalu mengiyakannya, sembari mengeluarkan sebuah peluru yang terukir nama James di dalamnya. James kemudian bertanya kepada Alisa, apakah ia juga mendapatkan peluru yang sama dengannya? Dan Alisa, yang sebenarnya terkejut, kemudian dengan tenang mengatakan bahwa ia memang mendapatkan peluru tersebut. Namun baginya, itu tidak menakutkan sama sekali. Kemudian setelah itu, Alisa mengatakan bahwa seharusnya James tidak datang dan menemuinya, karena Alisa akan segera menikah besok dengan Todd. James sendiri mengatakan bahwa ia mengetahui hal tersebut dan mengucapkan selamat kepada Alisa. Scene kemudian berpindah ketika Lake memeriksa mobil James yang tadi sempat tertabrak karena kepanikannya atas Alisa yang mendatanginya. Lake mengatakan bahwa mobil James tidak bisa dijalankan untuk saat ini, dan ia akan meminta rekannya yang bernama Eric untuk memperbaiki mobil milik James. Namun, masalahnya adalah saat ini sudah terlalu malam, sehingga tentu rekannya juga sudah terlelap dan bengkelnya pasti sudah tutup juga. Lake kemudian menyarankan James untuk meninggalkan mobilnya di kafe milik Lake, dan Lake akan mengantar James untuk pulang ke rumahnya. Namun, James menolak tawaran dari Lake dan mengatakan ia bisa berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Alisa lalu menyadari dan bertanya kepada James, apakah ia selama ini tinggal di mobil merah ini? Dan James terpaksa mengiyakannya. Lake setelah itu membawa James ke sebuah pondok miliknya yang bisa menjadi tempat bagi James untuk bermalam. Ketika Lake meninggalkan James dan juga Alisa untuk yang kedua kalinya mengatakan kepada James bahwa ia seharusnya tidak menemui Alisa lagi. Selain itu, Alisa juga berusaha untuk memastikan bahwa James akan segera pergi esok pagi setelah mobilnya diperbaiki, agar ia tidak mengganggu pernikahannya dengan Todd. Setelah itu, Alisa pergi meninggalkan James. Kita bisa melihat bahwa saat Alisa meninggalkan James di pondok itu, Alisa terlihat menangis. Keesokan paginya, Alisa sudah bersiap dengan gaun pengantinnya. Sedangkan di tempat James, ia baru terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang kurang baik, di mana ia langsung mandi di sebuah danau di sekitar pondok. Setelah James mandi, dan ia juga sudah berpakaian normal kembali, pria bernama Eric kemudian datang dengan mobil milik James, di mana ia mengatakan bahwa mobil James itu sudah diperbaiki, sehingga bisa digunakan lagi oleh James. Singkatnya, setelah berpamitan dengan Eric, James lalu masuk ke mobilnya, dan segera melaju untuk meninggalkan tempat terpencil ini, dan juga melupakan Alisa. Semuanya berubah ketika James terlihat terkejut, dan langsung menyetop mobilnya, karena di depannya ada Alisa yang berdiri dan menghentikan laju mobil James. Alisa setelah itu berjalan mendekati James. Ia lalu mengajak James untuk pergi dari tempat ini. Kemudian, Alisa masuk ke mobil milik James, dan mereka singkatnya kembali bersama lagi di dalam sebuah mobil untuk pergi ke sebuah tempat yang mereka sendiri belum memikirkan akan kemana mereka pergi. Di tengah perjalanan mereka, Alisa menatap sebuah wadah yang berisi abu dari ayah James, di mana ia lalu bertanya mengenai ide James
terhadap abu dari ayahnya tersebut. James lalu mengatakan bahwa ia ingin menaburkannya, namun belum mendapatkan ide akan ia tabur kemana abu tersebut. Saat ini, mereka berada di sebuah restoran kecil, di mana mereka memutuskan untuk menghentikan perjalanan sejenak karena James yang sudah sangat lapar. Di meja makan, James meminta maaf kepada Alisa mengenai surat yang telah ia kirim sebelumnya. Alisa sendiri terlihat senyap karena ia terpikir lagi dengan surat yang dikirimkan oleh James tersebut. Padahal tanpa ia ketahui, surat tersebut sebenarnya dibuat atas permohonan dari ibunya sendiri. Alisa dalam hatinya kemudian membaca ulang isi surat tersebut, yang diantaranya terdapat kata-kata bahwa Alisa menjadi alasan James membunuh seseorang, dan itu membuatnya kembali merasa kesal dan berjalan pergi dari restoran. Mereka kemudian berdebat di sebuah tempat yang tak jauh dari restoran perihal surat tersebut. Perdebatan mereka baru berhenti ketika mereka menyadari bahwa mobil merah milik James diderek oleh petugas karena parkir sembarangan. James kemudian terlihat kebingungan karena ternyata wadah berisi abu dari ayahnya tertinggal di mobil tersebut. Mereka singkatnya pergi ke lokasi mobilnya diderek dan bertemu dengan pria yang mengelola lokasi tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa James harus membayar denda jika ingin mendapatkan kembali mobilnya, dan biaya yang dipatok oleh pria tersebut sangatlah mahal, sehingga membuat James dan Alisa sangat terkejut. Mereka setelah itu berjalan pergi dari kantor pria tersebut. Alisa terlihat mengambil sebuah tang besar dan mengatakan bahwa mereka berdua bisa menunggu hingga lokasi ini ditutup pada sore harinya, dan mereka akan dengan mudah mengambil kembali mobil milik James tanpa harus membayar denda yang sangat besar tersebut. Saat ini, mereka duduk di sebuah tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat mobilnya disimpan. Dari situ, mereka bisa mengawasi pria tersebut hingga pria itu pulang ke rumahnya. Sambil menunggu pria tersebut pergi, Alisa lalu bertanya tentang kondisi ayah James sebelum meninggal dan berharap bahwa nantinya ia juga dapat mati dengan cara yang sama seperti ayah James. Setelah itu, Alisa membaringkan dirinya di sebuah sofa tua dan mengatakan kepada James agar membangunkannya ketika pria itu sudah pergi dari lokasi ini. Dalam hatinya, James mengatakan betapa suramnya kehidupan yang ia miliki saat ini, karena ia telah menjadi anak yatim piatu yang kabur bersama dengan seorang wanita yang pada dasarnya baru saja menikah dengan seorang pria lain. Ketika James melihat pria tersebut pergi dari kantornya, James lalu membangunkan Alisa, dan mereka segera beraksi untuk mendapatkan mobil milik James kembali. Dari kejauhan, pria tadi terlihat kembali ke kantornya, karena ternyata ia tadi belum pulang. Ia hanya pergi ke minimarket untuk membeli beberapa cemilan. Setelah menyelap masuk ke mobilnya, James lalu segera melanjutkan mobilnya. Namun bodohnya, ia melajukan mobilnya itu dengan sangat perlahan, karena tidak ingin membuat keributan, dan itu justru membuat pria di dalam kantor keluar untuk menghadang James dan juga Alisa. James setelah itu membenturkan mobilnya untuk mendapatkan jarak yang bagus untuk ancang-ancang. Dan setelah itu, ia dengan mantap lalu melajukan mobilnya dan berhasil menerobos keluar dari lokasi mobilnya diderek. Di tengah perjalanan, Alisa menyuruh James untuk menghentikan mobilnya karena ia melihat seorang wanita yang berdiri di tepi jalan untuk meminta tumpangan. Wanita itu berjalan mendekati mobil James dan kemudian cerita berakhir. Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.